Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa'tina hikman bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Subhan amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana malam-malam biasanya kita akan sedikit mengupas kitab Al-Ihya Ulumuddin yang berkaitan tentang rahasia-rahasia puasa yang dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila angal wa qala waqi'un fi qaulihi ta'ala kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah ya ayyamus siyam istaraku fihal akal wa syurba wa qad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rutbatil mubahati baina zuhdi fid dunya wa baina saumi faqala innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bisababil abid fayaqulu ayyuhas sababu attaraku syahwatahu li ajli al-mubazzilu sababahu li anta indi kaba'di malaikati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil saimi yaqulu Allah ta'ala ya malaikati unzuru ila abdi taraka syahwatahu wa lazzatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Wallahu a'lam bissawab. Sampai kepada perkataan daripada Imam Waqi'. Nah, di sini Imam Waqi' mengomentari akan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang agung. Nah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi kulu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Yang mana ini ayat menunjukkan bahwa nanti orang-orang yang berpuasa di dunia ini ketika ia meninggal dunia, di antara salah satu rahasia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, ya perhatikan, orang yang berpuasa Allah Subhanahu wa taala berikan rahasia yang teristimewa di surga. Rahasia yang teristimewa di surga itu apa? Rahasia yang teristimewa di surga di antaranya banyak. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, indal iftar. Ketika mereka akan berbuka, maka kebahagiaan yang begitu dahsyat yang dinanti-nanti oleh seluruh orang yang berpuasa. Mereka menunggu waktu berbuka dengan mengisi berbagai macam hal ihwal ibadat. Ya, baik dengan zikir, baik dengan membaca kitab atau mendengar ceramah atau mendengar kultum, sembari mereka menunggu azan maghrib. Ketika datang azan maghrib, mereka pun bergembira, senang hati mereka. Ingin minum, ya kan? Ingin makan. Farhan, bergembira mereka. Mereka menyediakan untuk berbuka dari sore sudah. Ya. Lalu setelah itu mendapatkan kegembiraan liqa Rabbi,
Hah? Inda liqa'i rabbi, ketika mereka berjumpa dengan Tuhan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tatkala mereka orang yang betul-betul berpuasa karena Allah, puasanya betul-betul karena siapa? Karena Allah. Puasanya ingin mengharapkan keridhaan Allah, imanan wa ihtisaban. Puasanya dalam keadaan beriman. Puasanya dalam keadaan ingin meraih keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan yang lain. Apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pula untuk mereka. Maka ketika mereka masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kepada mereka, kulu wasrabu, makanlah kalian, minumlah kalian sepuas-puasnya. Oh, ya. Kenikmatan yang besar. Mereka masuk surga, Allah katakan, ente mau makan, makan ente puas-puas. Mau minum, minum puas-puas. Yang puas kau minum, yang puas kau makan. Apa penyebabnya? Hani'am bima aslaftum. Ini balasan atas apa yang telah engkau lakukan fi ayyamil khaliyah, di hari-hari yang lalu. Maksudnya apa? Tatkala engkau berada di dunia, kau berlapar-lapar ketika Allah perintahkan engkau untuk berpuasa Ramadan. Ya. Lapar, nahan haus. Dia sabar, dia tidak mengeluh, dia tidak resah. Dia selalu semangat. Ya. Nggak ada menunjukkan rasa hausnya, nggak ada menunjukkan rasa lesunya. Walaupun dia dalam keadaan bekerja, seolah-olah seperti dia nggak berpuasa, padahal dia dalam keadaan berpuasa. Kenapa? Karena semangatnya dia. Ini kadang-kadang nggak ada orang mukanya dia dilapar-lapari, ya enggak? Kalau nunggu azan, kapan azannya? Wudhunya alasan wudhu tapi kumur-kumur. Kumur-kumurnya bukan karena betul-betul lihiyai sunnah, untuk menghidupkan sunnahnya wudhu, tetapi untuk ngambil kesempatan ngilangin dahaga. Ya Allah tahu itu ente berdusta. Ya, itu kamu berdusta. Ya. Tapi dia semangat, betul-betul dia ingin meraih keridhaan Allah. Ini iman. Ya. Orang-orang yang berpuasa yang seperti inilah yang Allah Subhanahu wa taala nanti di surga akan Allah katakan kepadanya apa? Kulu wasrabu. Makanlah kamu, minumlah kamu sepuas-puasnya. Subhanallah. Dapat kenikmatan yang besar. Makan nanti, minum kamu sepuas-puasnya. Kalau kita makan di dunia gak bisa puas, bakal sakit. Ente makan banyak-banyak sakit. Buka puasa makan banyak-banyak, minum banyak-banyak, gak bisa tarawih ente. Muntah kamu. Tapi kalau di surga enggak. Sebanyak apapun kita makan gak bakal pernah merasakan kenyang yang berlebihan. Makan terus, malah semakin kepingin makan satu, pingin makan lagi, kepingin lagi, nikmatnya berubah-ubah. Makan yang pertama nikmat, makan yang kedua lebih nikmat lagi, makan yang ketiga lebih nikmat lagi, ya. Makan yang keempat lebih nikmat lagi. Kalau makanan di dunia sekali makan nikmat, dua kali makan udah berkurang nikmatnya, tiga kali makan sudah mulai bosan, ada rasa kebosanan makanan di dunia. Tapi makanan di akhirat nggak ada kata bosan. Ya, makanan di akhirat nggak ada kata bosan, nggak ada. Mau terus. Ya. Bahkan minuman di akhirat itu satu tetes. Orang yang meminum minuman di akhirat syarbatan, haniatan, mariatan, la nazma'u ba'daha abadan. Menghilangkan rasa dahaganya, menghilangkan rasa hausnya, bahkan tidak akan pernah rasa haus selama-lamanya. Enggak merasakan haus selama-lamanya. Subhanallah, ini
makanan di akhirat. Nah, makanan di akhirat ini katanya Imam Waqi hiya ayyamus siyam, yang dikatakan fi ayyamil khaliyah, di hari-hari yang telah lalu, ya ayyamus siyam, yaitu yang dimaksudkan di dalam Al-Qur'an ini katanya Imam Waqi ialah ayyamus siyam, hari-hari puasa. Ya, hari-hari puasa. Kenapa kok disebutkan hari-hari puasa? Istaraku fiha al-akla wa syurbah. Sebab hari-hari puasa itu orang yang berpuasa meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Ya, meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Karena dia meninggalkan makan, karena dia meninggalkan minum, maka dia mendapatkan gantinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini nikmatnya puasa. Jadi rugi orang yang tidak berpuasa. Rugi sangat rugi, mendapatkan kebesaran. Maka di sini dikatakan wa jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghimpun suatu martabat yang tinggi di dunia, dua martabat yang tinggi, di antara apa? Yang pertama juhud. Ya. Juhud dia terhadap dunia. Wa baina shaum, antara juhud dan shaum. Terutama untuk anak-anak muda. Mereka mengekang hawa nafsu mereka, mereka mengekang keinginan mereka. Karena anak-anak muda ini identiknya dengan senantiasa selalu mengikuti hawa nafsunya. Itu identiknya anak muda. Anak muda itu selalu hawa nafsunya dia ikuti. Dia taati. Datang bulan Ramadan, dia korbankan hawa nafsunya. Dia tidak ikuti hawa nafsunya. Betul-betul dia juhud terhadap dirinya. Betul-betul dia menjaga puasanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yubahi, akan membanggakan malaikatahu, di hadapan malaikatnya Allah. Ini perhatikan ini, khusus anak-anak muda nih, kayak ente orang ini, dia masih muda. Apa katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha ta'ala yubahi malaikatahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti akan membanggakan, akan bangga di hadapan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bisababil abid, ya, Allah akan bangga di hadapan malaikat. Allah akan bangga, Allah menjadi bangga. Maksudnya apa? Anak muda yang ahli ibadah, dia ini menjadi kebanggaan Allah, sehingga Allah membanggakan dia di hadapan malaikatnya Allah. Allah akan membanggakan dia di hadapan malaikatnya Allah. Ini pemuda yang ahli ibadah akan dibanggakan di hadapan Allah, di hadapan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di hadapan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bisababil 'abid. Fayaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau Allah Subhanahu wa taala berkata, menyerukan kepada pemuda tersebut, ayyuhas sabab, anak muda, attaraku sahwatahu li ajli, kalian telah meninggalkan syahwat nafsu kalian, li ajli, karena aku.
al-mubazzilu sababahu li. Engkau korbankan masa mudamu demi untuk aku. Maka hal yang demikian Allah mengatakan apa? Anta indi ka ba'di malaikat. Anta indi ka ba'di malaikati. Anta indi ka ba'di malaikat. Anta indi ka ba'di malaikati. Ketahuilah wahai pemuda, engkau ini di sisiku kabadi seperti sebagian daripada malaikatku. Masya Allah, ini derajatnya pemuda. Pemuda dia yang berpuasa, jaga puasanya betul-betul, tidak mengurangi daripada pahala puasanya. Jangan pagi hari puasa, tapi sebelum berbuka dia sudah mengurangi pahala bukanya dengan ngabuburit sama pacarnya. Yang gadis-gadisnya pergi ke pasar tanpa jilbab, pergi ke pasar dengan membuka aurat, memakai yang ketat-ketat. Akhirnya dia tidak menjadi sebab yang dibanggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikatnya Allah. Rugi. Sangat rugi. Jaga puasa, jaga juga pahala puasa. Nabi Muhammad SAW di dalam hadis beliau mengatakan apa? Kam min ta'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Kam min sha'im, berapa banyak orang-orang yang berpuasa, tidaklah ia meraih apa yang dijanjikan Allah di dalam puasanya, dia nggak dapat. Yang dia dapat apa? Illal ju' wal atas. Yang dia dapat hanya lapar, hanya haus saja. Ganjaran yang besar dibanggakan, tidak ada pahala yang paling besar, derajat yang paling besar bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, hadis yang sudah kita baca pada malam kemarin, apa? Yang pertama, dia dapat melihat Allah. Ini kebanggaan yang terbesar harus diraih oleh orang-orang yang berpuasa itu. Yang kedua, menjadi manusia yang dibanggakan Allah. Kalau hamba membanggakan Tuhannya itu biasa, memang harus wajib. Tetapi tatkala si hamba dibanggakan oleh tuannya, ini hamba yang istimewa. Makanya jadilah hamba yang istimewa. Ketika kita menjadi hamba yang istimewa, maka kita akan mendapatkan seluruh rahasia yang ada di dalam bulan Ramadan. Bukan hanya puasa. Kalau hanya puasa semua orang bisa puasa. Para wali, para ulama, para orang-orang soleh itu mereka bergembira dengan bulan puasa ini. Kenapa? Karena ini bulan puasa ada sesuatu yang besar yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan di muka bumi ini di bulan-bulan selain bulan puasa. Bulan puasa ini istimewa, jangan sampai keistimewaan Ramadan tidak kita dapatkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi shaimi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda menjelaskan di dalam perihal keutamaan yang diperoleh bagi orang-orang yang berpuasa. Keutamaan yang diperoleh bagi orang-orang yang berpuasa. Shaimi. Apa keutamaannya? Yaqulullahu ta'ala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengutip di dalam beliau menjelaskan kepada kita hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya malaikati. Ini hadis qudsi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita hadis qudsi tentang keutamaan yang akan diperoleh bagi orang yang berpuasa. Di antara hadis qudsinya apa? Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya malaikati,
Allah berkata kepada malaikatnya, ya malaikati, wahai malaikatku, unzuru ila abdi, lihatlah wahai malaikatku, ila abdi, kepada hamba. Nah, lihat, kita ini lagi puasa, dari sahur sampai berbuka. Allah kata kepada malaikat, saking begitu lapar, semakin laparnya kita, semakin dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin sabar kita menahan haus, semakin dibanggakan oleh Allah. Semakin lapar, semakin dibanggakan. Semakin sabar menahan haus, semakin dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibanggakan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidur. Semakin dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu taala, ya malaikati, wahai malaikatku, wahai seluruh malaikatku, unzuru, coba kau lihat tuh. Allah katakan, malaikat, lihat tuh. Ya malaikati, wahai malaikatku, coba lihat. Unzuru, lihat kepada siapa ya Allah? Ila abdi, kepada hambaku. Lihat hambaku. Kenapa hambanya Allah? Taraka syahwatahu. Coba kau lihat. Dia seharusnya membelai istrinya dengan syahwatnya, menggauli istrinya dengan syahwatnya, bersetubuh dengan suaminya, membahagiakan suaminya dengan syahwatnya. Syahwatnya menggebu-gebu, wahai malaikatku. Coba kau lihat. Sekarang dia tahan. Dia tinggalkan syahwatnya. Walazzatahu, dan kenikmatan syahwat yang dia itu tahu, yang dia sudah rasakan. Kenikmatan nafsunya. Nafsu ingin makan, nafsu ingin minum, nafsu memberontak. Nafsu ingin kita ini lemas, tapi dia tidak mau lemas. Nafsu ingin beralasan, kamu ini puasa, sudahlah cukup kamu puasa, nggak apa-apa kamu nggak sholat. Yang penting kamu puasa, kamu tinggalkan aja zuhur, kamu tinggalkan aja asar. Nggak apa-apa, kamu lagi dalam keadaan haus, Allah tahu. Kamu lagi dalam keadaan lapar, Allah tahu. Ini keinginan nafsu. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya akhirnya karena puasa dia tinggalkan sholatnya. Zuhur dia nggak sholat, asar dia nggak sholat. Tapi orang yang semangat betul-betul mencari keridhaan Allah, enggak, dia nggak peduli. Mau dia lemas kek, mau dia haus kek, mau dia lapar kek, tetap dia mendirikan sholat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini orang-orang yang puasanya nanti yang akan mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada. Ya. Allah katakan apa kepada malaikat? Unzuru ila abdi, lihat kepada hambaku tersebut. Taraka syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya, walazzatahu, dan kenikmatan syahwatnya tersebut dia tinggalkan. Wa ta'amahu, dia tinggalkan juga makanannya, wa syarabahu, dan dia tinggalkan juga minumannya, min ajli, karena aku, atau dari sisiku, karena aku mengharapkan keridhaanku. Kenapa? Karena agar Allah ridho, agar Allah melihat saya, agar nanti di surga saya melihat Allah, agar saya masuk di babu Rayyan, surga yang telah Allah beri nama Rayyan. Itu yang dia inginkan, agar saya keluar daripada bulan suci Ramadan kayauma waladtu ummu, kayauma waladtu ummi, seperti anak yang baru lahir dari rahim ibunya. Itu yang dia inginkan. Dia sabar dengan itu semua, maka dia akan dapatkan janji Allah dan Allah banggakan. Coba kau lihat, itu tanda apa? Allah banggakan dia. Allah banggakan dia. Makanya di sini dikatakan waqila fi qaulihi ta'ala,
sebagian ulama mengomentari di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ain jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, para ulama mengomentari, apa sih maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala ini? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Min qurrati a'yun. Fala ta'lamu nafsun, tidak ada satu nafas pun, satu jiwa pun yang mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang telah Allah sembunyikan atas mereka. Maksudnya apa? Kita ini nggak tahu, manusia ini dia baca hadis, dia baca keutamaan puasa, dia baca semuanya kan. Kita kan dari sebelum puasa tadi kita udah baca tuh kitab Ihya Ulumuddin, rahasia-rahasia puasa. Dari awal sebelum Imam Al-Ghazali membahas tentang hukum puasa nantinya, Imam Al-Ghazali jelaskan dulu keutamaan orang-orang yang berpuasa, keutamaan puasa begini, keutamaan orang-orang yang berpuasa begini, baik hadis, perkataan ulama. Nah, semua ibadah ini, pahala ini, apakah itu saja yang nantinya Allah akan berikan? Enggak. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Fala ukhfiya lahum, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Satu orang pun tidak ada yang mengetahui apa yang Allah sembunyikan atas mereka, untuk mereka ganjaran pahala yang besar. Ada pahala yang Allah sembunyikan, manusia satu pun tidak ada yang tahu. Min qurrati ayun, yang mana pahala ini bisa menyenangkan pandangan matanya, menyenangkan hatinya. Ini pahala yang dirahasiakan oleh Allah, pahala yang bakalan menyenangkan hatinya dia. Dan itu dikasihkan kepada dia. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Balasan terhadap apa saja amalan yang telah dia lakukan. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka ayat ini dikomentari oleh para ulama, kana amaluhumus siyam. Ketahuilah, katanya para ulama, yang dimaksudkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini ialah kana amaluhumus siyam. Sesungguhnya amalan mereka yang dimaksudkan oleh Allah, balasan yang disembunyikan oleh Allah, pahalanya tersebut, tidak ada satu makhluk pun yang tahu sebesar apa pahalanya puasa, itu tidak ada yang tahu. Amalan apa itu? Karena amalahumus asyam, amalannya itu adalah puasa. Amalan puasa ini nggak ada. Kok bisa? Kan alasannya gitu. Kok bisa ayat itu menjelaskan tentang puasa? Nah, mereka mengomentari pertanyaan itu, menjawab pertanyaan tersebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala, li'annahu qala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini juga ayatnya sudah kita jelaskan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan ganjaran pahala bagi orang-orang yang sabirun, orang-orang yang sabar, ajrahum, balasannya di akhirat bighairi hisab, tanpa ada yang bisa dihitung. Oleh karenanya di sini dikatakan fayufraghu lisaimin ajrahu ifraghan, maka kegembiraanlah bagi orang-orang yang berpuasa, mereka akan mendapatkan balasan ganjaran pahala dari Allah dengan pahala yang sempurna. Wa yuzazifu juzafan, dan dia akan mendapatkan pahala yang tak terkira-kira. Yuzazifu
juzafan. Ya. Ganjaran pahala yang tidak terkira-kira besar. Pahala Ramadan ini nanti perhatikan ya. Pahala Ramadan ini besar sampai Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan apa? Fala yadkhulu tahta wahmin wa takdirin. Begitu besarnya ganjaran pahala ini, Imam Al-Ghazali mengatakan fala yadkhulu tahta wahmin wa takdirin, tidak pernah sama sekali masuk terbayang, terpikirkan di benak dan akal manusia tentang besarnya pahala puasa. Manusia nggak bisa mampu untuk membayangkan betapa besarnya pahala puasa. Jadi jangan sampai pahala yang besar di bulan Ramadan ini tidak kita raih. Apalagi bagi anak-anakmu muda. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita dan Allah jaga kita selama berada di bulan suci Ramadan hingga nanti kita keluar dalam keadaan betul-betul fitrah, dan harapan kita mudah-mudahan wabak, bala, bencana, musibah di negeri kita Indonesia ini senantiasa selalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesehatan zahir dan kesehatan batin, kekuatan zahir dan kekuatan batin bisiri asraril Fatihah. Ya.